Saya masih sering merenungkan mengapa pesan Tuhan kepada Yosua begitu jelas mengenai menjaga keteguhan hati. Itu dikatakan di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 ketika Tuhan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Kalimat ini dikatakan oleh Tuhan sesudah Tuhan memberikan begitu banyak janji kepada Yosua, di mana Tuhan berjanji kepadanya bahwa Tuhan akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Dan tentu saja hal itu tidak mudah bagi Yosua, sebab dia bisa membandingkan dirinya dengan Musa. Dia akan berkata, "Aku belum ada apa-apanya, tetapi mengapa Tuhan menyuruh aku?" Nah, disitulah Tuhan mengatakan, bahkan memerintahkan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati." Tuhan memahami bahwa persoalan yang dibayangkan Yosua begitu besar, sehingga ada kemungkinan dia kecut dan tawar hati. Ada kemungkinan dia takut, ada kemungkinan dia ragu-ragu. Tetapi Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkan hatimu." Adakah saudara juga mengalami seperti Yosua barangkali? Ketika membayangkan tantangan pergumulan yang ada di depan kita, sering sekali kita tergoda untuk kecut tawar hati, ragu-ragu dan ingin rasanya menaikkan bendera putih, lalu menyerah. Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Bahkan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Apa itu keteguhan hati, saudaraku? Keteguhan hati adalah stand firm, yang tidak goyah oleh apapun juga. Keteguhan hati adalah sebuah prinsip yang sangat tertanam kuat. Apapun boleh terjadi, tetapi aku tidak boleh berpaling. Dari mana sumber keteguhan hati itu? Satu, tentu saja janji Tuhan yang kita baca lewat firman-Nya. Janji Tuhan yang membuat kita memiliki keteguhan hati. Tadi Yosua, sesudah Tuhan memberikan janji kepadanya dan Tuhan memerintahkan dia untuk memiliki keteguhan hati. Adakah engkau memiliki sebuah ketetapan hati, optimisme, keyakinan ketika engkau mendengarkan janji Tuhan yang berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau"? Adakah engkau merasa mampu tersenyum memandang hari esok ketika Tuhan berkata, "Aku adalah gembala yang baik, engkau tidak akan kekurangan"? Adakah engkau merasa bahwa sebagian penyakitmu sudah diangkat ketika Tuhan berkata, "Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan"? Ini berbicara soal keteguhan hati yang bersumber daripada firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan itu kekuatan Allah, sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Jadi keteguhan hati kita adalah karena kita bisa memahami dan meyakini setiap janji Tuhan. Yang kedua, keteguhan hati kita adalah dari pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, "Kamu sudah lihat, kamu sudah mengalami bersama dengan Musa. Aku menyertai Musa. Kiranya dari pengalaman itu engkau bisa memiliki sebuah pemahaman. Engkau mengenalku lebih baik lagi, bahwa aku senantiasa menyertai. Bukankah kau sudah melihat laut tak berau itu sudah kubelah? Bukankah kau sudah melihat ketika mereka meminta daging, aku berikan daging? Bukankah kau sudah melihat ketika mereka menemukan air yang pahit, aku ubahkan menjadi air yang
manis? Bukankah engkau sudah melihat, aku sudah memberikan tiang awan dan tiang api untuk melindungi. Kiranya pengalaman-pengalaman itu boleh membuat hatimu teguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keteguhan hati. 1. Datang dari pengetahuan kita dan keyakinan kita akan janji Tuhan. 2. Keteguhan hati datang dari pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan ketika kita melihat karya-karyanya yang besar. 3. Keteguhan hati datang dari hubungan kita yang intim dengan Tuhan, yang kita pelihara hari lepas hari, di mana setiap kali kita menghadapi tantangan, kita datang kepadanya, lalu dia berbisik kepada kita, dia memberikan perkataannya di hati kita, dan di sana kita dihiburkan, dikuatkan, kita disegarkan, dibangkitkan kembali. Saat itulah hati kita menjadi teguh. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Mengapa? Karena kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kiranya di tengah-tengah dunia yang semakin berkecamuk ini, kita memelihara keteguhan hati kita untuk terus mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.